Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang di kuliah hukum pajak. Baik, hari ini kita akan membahas apa itu pajak dan apa itu hukum pajak. Tujuan pembelajaran pada hari ini agar mahasiswa diharapkan mengetahui dan memahami apa sih sebenarnya definisi pajak itu dan apa sih sebenarnya definisi hukum pajak itu. Yang kedua, fungsi pajak. Fungsi pajak ada beberapa dan kita juga akan menggali apa aja sih sebenarnya fungsi pajak itu. Yang ketiga, pendekatan pajak. Ada beberapa pendekatan pajak dan juga kita akan membahas semuanya di sini. Yang keempat, bagaimana kedudukan pajak di negara kita. Ya, learning materials kita hari ini adalah hukum pajak dan pajak. Kita akan membahas definisi, fungsi, pendekatan, dan kedudukan hukum pajak di Indonesia. Baik, kita mulai dari definisi pajak. Definisi pajak menurut Profesor Edwin R.A. Seligman di dalam essay teksnya di New York 1925, pajak adalah kontribusi wajib dari orang tersebut kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran yang terjadi untuk kepentingan bersama tanpa merujuk pada manfaat khusus yang diberikan. Nah, kalimat tanpa merujuk pada manfaat itu jadi pertimbangan untuk orang-orang yang membaca. Kok tanpa merujuk manfaat, sedangkan pajak itu ada manfaatnya. Jelas pajak untuk hasil pajak untuk membeli barang atau jasa yang juga diberikan kepada masyarakat, tapi memang pemerintah susah untuk memperlihatkannya. Menurut Profesor Dr. Rahmat Sumitro di dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Oke, selanjutnya function of tax. Function of tax ada dua. Yang pertama itu fungsi finansial dan yang kedua itu fungsi mengatur. Nah, fungsi finansial itu jadi itu memasukkan, pajaknya berfungsi untuk memasukkan uang sebanyak mungkin ke dalam kas negara. Jadi penerimaan dari sektor pajak sekarang ini menjadi tulang punggung negara. Dan dari APBN ada peningkatan dari tahun 2014 sampai 2016. Ternyata sektor pajak itu mendominan untuk mengisi kas negara. Oke, yang selanjutnya fungsi mengatur. Fungsi pajak mengatur itu sebagai alat mengatur masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial, maupun bidang politik. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya kita lihat kegiatan ekspor dan impor. Kegiatan ekspor-impor, misalnya kegiatan ekspor itu ada pengenaan pajak. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Nah, yang kedua kegiatan impor itu juga tentunya ada pengenaan pajak bea masuk. Untuk apa? Untuk melindungi produk-produk dalam negeri. Oke, kita masuk ke pendekatan pajak, approach of tax. Yang pertama adalah pendekatan ekonomi. Pendekatan ini dikaji dampaknya terhadap masyarakat. Dilihat dari apa? Penghasilan seseorang, pola konsumsi, harga pokok, permintaan, dan penawaran. Yang kedua, pembangunan. Ini dikaji dampaknya terhadap pembangunan. Pajak baru bermanfaat terhadap pembangunan jika jumlahnya lebih besar daripada pengeluaran rutin sehingga terjadi public savings. Nah, public saving ini yang dapat digunakan untuk pembangunan. Kalau dari segi yang ketiga itu segi penerapan praktis. Segi penerapan praktis ini diutamakan ialah siapa sih yang dikenakan pajak? Apa sih objek-objek pajaknya? Berapa bayar pajaknya, dan bagaimana cara perhitungan pajak. Nah, ini kalau dilihat dari segi penerapan praktis. Yang terakhir itu dari segi hukum. Segi hukum ini titik berat hak dan kewajiban wajib pajak dan subjek pajak dalam hubungan tentunya subjek hukum. Apa contohnya subjek hukum? Seperti adanya utang pajak, penghapusan utang pajak, penagihan pajak, sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Ya, tadi kita sudah tahu pengertian pajak itu apa. Sekarang kita akan memahami apa sih pengertian dari hukum pajak. Hukum pajak adalah
peraturan yang mengatur hubungan pemerintah sebagai pemungut pajak dan masyarakat sebagai pembayar pajak. Nah, masuk ke kedudukan hukum pajak. Bagaimana sih kedudukan hukum pajak di negara kita ini? Nah, seperti bagian yang ada di sini, hukum di negara kita terbagi menjadi hukum perdata dan hukum publik. Apa sih hukum perdata itu? Hukum yang mengatur hubungan antara orang pribadi yang satu dengan yang lain. Oke, contohnya seperti apa? Hukum perorangan, hukum waris keluarga, warisan atau harta kekayaan. Nah, hukum publik itu yang seperti apa? Hukum yang hubungannya dengan penguasa dan warga. Nah, di sini jadi hukum pajak itu terdapat di dalam hukum publik. Karena apa? Karena hubungannya dengan penguasa dan warganya. Oke, jadi kesimpulannya pada pembelajaran kita hari ini adalah pajak ialah kontribusi wajib dari orang kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran yang terjadi untuk kepentingan bersama. Dan hukum pajak itu merupakan peraturan yang mengatur hubungan pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak. Demikianlah mengenai pengertian pajak dan hukum pajak. Nah, sekian pembelajaran daring kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.